Ya, langkah ini ditempuh usai penyidik menyelesaikan pemeriksaan tambahan sebagaimana petunjuk jaksa penuntut umum, termasuk memeriksa Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi di Polresta Solo Rabu lalu untuk melengkapi berkas perkara kasus tudingan ijazah palsu. Selain Jokowi, Polda Metro Jaya juga telah memeriksa sejumlah saksi dan juga ahli. Bahkan sehingga dalam waktu terdekat, Polda Metro Jaya segera mengirimkan berkas perkara tersebut ke kejaksaan. Kami telah melakukan pemeriksaan atau permintaan keterangan tambahan kepada pelapor, yaitu Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, sehubungan dengan pelaporan yang beliau sampaikan atau laporan polisi yang sedang kami tangani saat ini. Hal ini dalam rangka pemenuhan berkas perkara sebagaimana petunjuk-petunjuk yang sudah disampaikan oleh Kejaksaan Tinggi DKI yang disampaikan melalui P19 yang kemarin sudah kami terima, dan proses pemenuhan atas P19 itu sudah berjalan dan kami insya Allah sesegera mungkin akan mengirimkan kembali berkas perkara tersebut sebagaimana petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh pihak jaksa penuntut. Sementara itu, Roy Suryo mempertanyakan pemeriksaan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polresta Solo. Menurutnya hal tersebut aneh. Kemarin juga Jokowi masih diperiksa lagi di Polresta Surakarta dengan 10 pertanyaan. Aneh banget, katanya sudah dilimpahkan kok masih ada pertanyaan lagi, dan polisi juga katanya masih mencari bukti lagi ke Jogja dan ke Solo. Mau gimana caranya bukti lagi? Katanya sudah ada 719 bukti. 709 bukti. Kemudian sudah ada katanya 120 sekian saksi, ada 22 ahli. Ya, itu memang membutuhkan tidak profesional. Jadi itu mungkin mereka hanya bisa. Sementara Andi Azwan melaporkan Rismon Sianipar ke Polres Jakarta Selatan terkait dengan penyebaran fitnah dan hoaks. Andi Azwan tidak terima dirinya disebut sebagai tersangka TPPU dan keturunan PKI. Saya bulan November mengenai fitnah terhadap saya mengenai TPPU, ya, bahwa saya ditangkap KPK karena TPPU, dan yang kedua bahwa saya ini keturunan PKI, ya, terhadap nama Michael B. Sinaga dan Rismon Sianipar, ya, dan semua sudah masuk dan sudah diperiksa pula saya dan juga saksi-saksi. Rencana itu kalau tidak salah tanggal 26 mereka akan menjadi saksi terlapor untuk itu, dipanggil oleh Polres Jakarta Selatan. Dan ini yang menarik yang dikatakan tadi oleh Bang Lecumana sebagai kuasa hukum dari, ini panggilannya Bang Bil, ya, panggil Bang Taufik Bilhaki itu Bang Bil ini, mengenai laporan yang tadi kita buat. Dan ini semuanya sudah ada mensreanya, ya. Jadi kalau dikatakan selama ini maling teriak maling, inilah yang terjadi. Pemirsa, sebuah jalan utama di tengah kota Minhang, Cina ambles dan membentuk lubang raksasa. Belum diketahui penyebab terjadinya pergeseran longsor meskipun lubang yang terbentuk cukup besar. Lubang besar yang terjadi diduga dari kebocoran air yang berlokasi dekat area konstruksi aktif dari proyek kereta bawah tanah. Dari rekaman kamera pengawas, pembukaan tanah ataupun jalan terlihat turun perlahan sebelum akhirnya jebol dan meninggalkan lubang besar dalam hitungan detik. Warga sekitar pun dibuat panik, namun tidak ada korban jiwa dalam kasus ini. Otoritas setempat langsung menutup lokasi dan menghentikan arus lalu lintas guna melakukan penanganan darurat. Pemirsa, hujan deras memicu banjir meluas di Coimbra, Portugal Tengah. Luapan sungai Mondego mencapai ketinggian 2 meter hingga memaksa sekitar 3.000 penduduk untuk mengungsi. Jalanan dan rumah-rumah terendam banjir yang memaksa evakuasi massal di Coimbra, Portugal Tengah. Pihak berwenang evakuasi sekitar 3.000 penduduk karena sungai Mondego naik ke tingkat tertinggi dari permukaan. Petugas tanggap darurat mengangkut warga dari lingkungan yang terendam banjir menggunakan perahu.
Puluhan ribu orang kehilangan tempat tinggal dan kebutuhan pangan di seluruh negeri. Perdana Menteri Luis Montenegro membatalkan perjalanan ke Brussels untuk mengawasi keadaan darurat yang masih berlaku untuk 69 daerah. Pemirsa, aksi perampokan di Kayseri, Turki terekam kamera pengawas CCTV. Pelaku membobol toko perhiasan menggunakan forklift curian lalu kabur dengan menaiki seekor keledai. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan pelaku membobol akses masuk toko perhiasan menggunakan forklift. Setelah masuk, pelaku mengambil sejumlah emas kemudian melarikan diri dengan cara yang tidak biasa, yaitu menunggangi keledai. Kemudian polisi selanjutnya menelusuri jalur pelarian melalui CCTV dan akhirnya berhasil mengidentifikasi pelaku. Polisian setempat kemudian menangkap pelaku. Seluruh perhiasan yang dicuri pun telah dikembalikan ke pemilik toko. Pemirsa, di tengah puing-puing harapan dan keterbatasan yang belum sepenuhnya pulih, warga Gaza tetap menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan keteguhan hati. Dan salah satunya adalah seorang ibu bernama Rihan Syarab. Kardus bekas bantuan kemanusiaan disulap menjadi lampion Ramadan demi membahagiakan anak-anak di Gaza. Di salah satu sudut pengungsian di Khan Yunis Timur, seorang ibu bernama Rihan Syarab menyalakan cahaya kecil dari hal yang sederhana. Kardus bekas bantuan kemanusiaan yang dibungkus kain disulap menjadi lampion Ramadan. Semua bermula dari permintaan sederhana sang putra yang ingin merasakan suasana Ramadan seperti tahun-tahun sebelumnya. Rihan tak ingin mengecewakan anaknya. Dengan bahan seadanya, ia merangkai potongan kardus dan kain bekas menjadi lentera warna-warni yang menggantung di tenda pengungsian mereka. صناعة الفوانيس هذه هواية عندي كانت زي الجد والكذب بدايتها. ابني طلب مني فانوس عملت له فحسيت حالي ان انا قادرة ان انا اعمل واعرض عندي في الصفحة. لما عرضت عندي في الصفحة كان في طلب فمن هنا بدأت القصة ان انا ابدأ اشتغل الفوانيس. Tahun lalu, warga Gaza menjalani Ramadan dalam bayang-bayang perang. Dentuman dan ketakutan menjadi bagian dari keseharian. Tahun ini, di tengah harapan akan gencatan senjata yang memberi jeda, mereka memimpikan Ramadan yang lebih tenang. Cahaya Ramadan mungkin tak seterang biasanya, namun dari tangan-tangan seperti Rihan, lentera kecil itu tetap menyala, mengajarkan bahwa harapan selalu menemukan jalannya, bahkan dari barang-barang yang nyaris terlupakan.